nggak pernah banjir. Nggak pernah banjir. Nah, waktu mulai banjir itu mungkin tahun berapa ya, 80-an. Rumah saya tenggelam sampai ke Eternit. Sampai Eternit. Iya, dari sini. Di sini di daerah ini ada 4 pohon jati besar. Oh, itu pohon jati, Pak. Dari zaman Belanda yang udah tua, yang nggak kepeluk. Iya, ada 2. Ini seperti keris ya. Nih keris, guys. Nih barang-barang antik yang ketemu ya pada saat ngeruk kali, guys. Wah, peninggalan ini nih. Dinasti nih, guys. Tuh, ada Cut Tiang Kimukwi Tun Yun Meng. Oke, teman-teman, ini saya bersama si Bapak siapa Pak namanya, Pak? Assalamualaikum, Pak. Pak Ghazali. Pak Ghazali. Bapak asli warga sini, Pak? Iya, saya dari Sumatera. Dari Sumatera. Padang. Berarti Bapak udah lama di sini? Tahun 53. 53. Oke. Rumah Bapak yang mana? Ini. Oh, ini. Rumah Bapak Oh, saya. ini rumahnya. Nah, Pak, Bapak kan mungkin orang terlama di sini ya. Sebelum Kali Ciliwung ini dipasang turap atau ditanggul, mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit, Pak. Dulunya Kali Ciliwung ini seperti apa, Pak? Banjir. Dulu nggak pernah banjir. nggak pernah banjir. Nah, waktu mulai banjir itu mungkin tahun berapa ya, 80-an. 80-an. Nah, mulai banjir. Nah, banjir yang paling besar tahun 96. 96. Rumah saya tenggelam sampai ke Eternit. Sampai Eternit. Iya. Nah, itulah mulai akhirnya sekarang udah nggak banjir ya, udah ditanggul ini. Nah, kan di sini terkenalnya ada namanya Kampung Pulo, Pak. Iya, yang di sana ya. Itu kan dulu sebelum ditanggul juga banjir ya. Iya, benar. Nah, dulu kan sempet rame tuh pada saat mau ditanggul ya, ada demo, ada itu ya. Setelah ditanggul gimana sih, Pak? Sekarang efeknya atau dampaknya? Ya bagus. Bagus ya. Bagus. Alhamdulillah ya, Pak ya. Cuman harusnya itu diterusin sampai Manggar. Diterusin rencananya ya. Kebon pala itu kan, iya, Pak ya, itu belum ya. masih ada di sana. Jadi setuju, Pak ya, kalau emang bisa normalis. diterusin sampai ke pintu Manggarai. Jadi, nah, Pak, saya lihat di sana kan ada kayu tuh, Pak. Ya, bonggol kayu sangat besar. Itu kayaknya kalau kayu-kayu biasa ada di dasar kali, apa mungkin itu kayu itu hanyut dari hulu ke sini, apa emang aslinya kayu itu dari sini, Pak? Di sini. Dari sini. Di sini di daerah ini ada 4 pohon jati besar. Oh, itu pohon jati, Pak. Dari zaman Belanda yang udah tua. Jadi Iya. yang peluk. Iya. Ada yang ini. Yang di sini yang paling besar. Ini mungkin bukan yang paling besar ya. Iya. Berarti Jadi, dulunya sebelum ini mau ditanggul ditebang, Pak. Belum, bukan itu. Udah rubuh. Oh, udah rubuh. Nah, udah rubuh dan sebagian udah ditebang. Nah, itu kerangkanya itu Longsor ke dalam. Berarti dan itu tenggelam. Oh, berarti ini udah puluhan tahun dong pada saat iya. Saya Dari saya kecil aja dia udah gede. Dari gede. tahun Belanda puluhan tahun. Karena kalau bukan kayu jati itu udah busuk, Pak ya. Iya, itu tadi di dalam air tuh. Di dalam air ya? Bukan hanyut. Emang daerah sini. Saya pikir tadi itu hanyut dari arah hulu ketika banjir, Pak, ke bawah banjir, enggak ya? Berarti asli itu atasnya udah diambil orang digergaji. Oh, iya. Sama pangkalan. Berarti itu asli pohon jati yang udah roboh di sini ya, ada di sini ya. Dan sudah terendam puluhan tahun ya di dasar Kali Ciliwung ini. Dari zaman Belanda. Tapi luar biasa. tenggelamnya tahun 70-an gitu ya. Dan tahun 80-an. Mantap ya. Satu lagi, Pak, mungkin himbauan untuk seluruh warga yang ada di bantaran kali. Kita kan miris ya ngelihat kali-kali ini kan terkadang sampahnya banyak banget, Pak. Iya. Kadang masih ada orang yang nggak sadar suka buang sampah ke kali. Nah, himbauan Bapak seperti apa, Pak? Ya itu dia. Kadang-kadang ini kita ini kalau menurut saya sebaiknya itu perbatasan antara DKI sama sama Jawa Barat itu dikasih jaring supaya orang dari Jawa Barat sampahnya nggak nyampe sini ya. Ini kalau sekarang orang lempar nggak ada yang tanggung jawab kan. Hanyut. Nah, begitu banyak yang hanyut, orang sini ikut ya. Nah, itu dia seharusnya dijaring sehingga yang DKI mengatasinya. Menurut saya begitu. Terlalu banyak nih sampah. Dan saya senang ya. Sodetan itu menguntungkan sekarang. Bagus, Pak ya. Sodetan yang dibangun itu sampai ke sana. Sejak itu air nggak lebih ketolong ya. Saya nggak tahu tapi besar. Kayak tahun kemarin berarti walaupun ada kiriman air tapi nggak terlalu ini ya. Setelah ada sodetan itu, Pak ya. Iya, ini kan pernah luber tapi sejak ada sodetan. terjadi, Alhamdulillah ya, aman nih, Pak ya. Ke kali BKT kan.
Oke, aman Pak ya. Oke, kita doakan aja Pak, mudah-mudahan kedepannya ya Jakarta ini terbebas lah dari banjir Pak ya. Amin. Apalagi sekarang kan dari Dinas Sumber Daya Air terus ya melakukan normalisasi pengerukan lumpurnya, pembersihan sampah-sampahnya dari UPK Pak ya. Ya mudah-mudahan Jakarta aman lah dari banjir Pak ya. Kalau banjir-banjir hujan kan langsung surut ya. Kalau banjir kiriman kan kadang-kadang lama surutnya Pak ya. Oke Pak, mungkin itu saja Pak ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf Pak, makasih ya Mas, makasih ya. Nah teman-teman, si Bapak cerita bahwa di sana kita bisa lihat ya, di sana tuh ada bonggol atau pohon jati yang sangat besar guys ya. Itu tinggal bonggolnya ya atau ke arah bawahnya, dan infonya itu sudah ratusan tahun bahkan dari zaman Belanda yang sudah terendam di dasar Kali Ciliwung ini guys. Bisa kita lihat tuh pohon jati katanya guys. Widih, tuh ya, bisa dilihat teman-teman ya. Nah ini berat banget guys kalau diangkat ya. Jadi sekali lagi pohon itu bukan hanyut dari arah hulu, tapi itu pohon memang aslinya dari sini yang sudah roboh dulunya guys ya. Sebelum Kali Ciliwung ini ditanggul ya, infonya guys ya, seperti itu. Dan itu sudah terendam ratusan tahun di dasar Kali Ciliwung ini guys. Oke teman-teman, nih saya bersama operator dari SDA Kota Administrasi Jakarta Timur ya. Jakarta Timur nih bersama Bang Andi ya. Nah ini Bang Andi ini guys, ternyata selama dia ngeruk kali di Kali Ciliwung Kampung Melayu ini guys, ternyata dia menemukan barang-barang antik di dasar Kali Ciliwung guys. Nih kalau saya bohong ya, nih ada dua, ini seperti keris ya. Nih keris guys, nih barang-barang antik yang ketemu ya pada saat ngeruk kali guys. Bahkan ini bisa kita lihat guys, nih ini tahu apaan ya, pokoknya ini tulisannya, wah peninggalan ini nih dinasti nih guys. Tuh ada tulisan Cinanya tuh ya. Ini kayak semacam kuningan ya, kuningan apa-apa ya ini ya. Tuh tulisannya, tulisan ini apa, tulisan Cina guys. Pokoknya ini peninggalan dinasti itu, kerajaan dinasti lah. Nih Cut Tiang Cimukwi Tun Yun Meng. Tuh bacanya apa ya? Wih mantap. Ini asli guys, katanya ini dapat dari Kali Ciliwung ya, dari dasar Kali Ciliwung pada saat pengerukan lumpur guys ya. Mantap. Jadi ini nemu guys, asli ini nggak bohong nih. Bang Andi nih selaku operatornya ya dari suku dinas Sumber Daya Air Jakarta Timur guys. Wih keren. Oke Bang Andi, terima kasih. Ini bahkan ada batu cincin ya. Tuh kalau batu cincin sih mungkin ini banyak di apa, rawa bening. Rawa bening. Cuman yang saya salut ini guys ya, ini bener-bener asli nemu di lumpur ya, di Kali Ciliwung ini guys. Mantap. Oke terima kasih Bang Andi. Yuk sama-sama. Oke teman-teman, nah di sini kita bisa lihat teman-teman ya, ini kayu jati ternyata teman-teman ya, yang sudah puluhan tahun ya. Bahkan infonya dari warga sini, dulu di sini memang ada kayu jati, dan ini juga kayu jati yang di sini cuman sempet roboh ya. Nah itu sebelum ditanggul guys ya, sempet roboh, dan ini tersisa batang bonggolnya yang sudah masuk ke Kali Ciliwung, dan ini sudah terendam puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun ya. Ini dari zaman Belanda katanya guys, ini kayu jati nih. Buset, udah kuat guys ini, tuh lihat tuh. Wih, ini berada di dasar Kali Ciliwung yang keangkat eskavator guys, keangkat beko ya. Gokil. Oh. Nah buat kalian yang suka ngoleksi barang-barang ini ya, atau seni ya, ukir, ini di sini di Kali Ciliwung nih ada bonggol kayu jati guys. Wih, bisa buat ini ya, bonsai guys, atau bisa buat barang-barang antik. Ini udah puluhan tahun ya di dasar kali guys.
bisa kita lihat. Bahkan di atas juga ada tuh yang gede ya. Gokil. Oke, kita lanjut lihat lagi untuk pengerukan kalinya guys ya. Oh, wadidaw. Kita naik lagi eskavator ya. Oh, jebret. Wow, diangkat lagi guys, dibuang lagi. Widih, banyak sampahnya ya. Masuk lagi ke dasar kali, jebret. Diangkat lagi. Gokil. Nah, ini yang sudah diratakan ya. Nah, di atas juga ada tuh pohon jati ya. Tuh sedang tergeletak guys, gede banget ya. Wih, mantap. Diangkat lagi guys. Masuk lagi, jebret. Jadi ini antisipasi banjir ya untuk wilayah Jakarta saat nanti datang musim penghujan guys ya. Jadi sekarang terus ya dilakukan normalisasi pengerukan untuk Kali Ciliwung guys ya, di beberapa titik ya, guna untuk mengantisipasi terjadinya banjir di saat nanti musim penghujan datang guys ya. Jadi luar biasa untuk DKI Jakarta sekarang guys ya. Bahkan di beberapa lokasi ada juga yang sedang dalam proses pembebasan lahan atau pembongkaran ya, untuk rumah-rumah warga yang terkena dampak normalisasi kali ya, yang sudah dibebaskan, bahkan sudah dibongkar, tepatnya di Rawajati guys ya. Itu ada beberapa rumah warga yang sudah dibebaskan guys ya, untuk nantinya akan dilakukan normalisasi atau penurapan ya untuk Kali Ciliwung teman-teman. Kain merah guys, berbawa. Dikeruk lagi, jebret. Udah dalam guys, dalam banget ya. Oke, diangkat lagi. Wow. Jebret. Masuk lagi. Diangkat lagi. Wow, ternyata hasilnya sedikit guys.
hasilnya sedikit. Wih, apaan lagi tuh, banyak sampahnya ya. Sampahnya banyak banget guys. Masuk lagi jebret. Nah tuh lihat tuh, dalam banget guys, dalam banget. Diangkat lagi. Widih, kain guys, banyak banget kainnya ya. Oh, balik lagi. Wih, keruk lagi. Luar biasa. Gokil. Nah ini juga di sini tadi ada kasur guys ya, belum keangkat tuh di bawah ya, ada kasur warna merah guys ya. Tuh lihat tuh, sampahnya pada hanyut guys ya, sampah-sampahnya pada hanyut ya. Luar biasa mengerikan guys, bukan luar biasa ya, karena pada saat airnya surut kelihatan banget guys ya sampah-sampah di Kali Ciliwung ini, karena itu sengaja ya, yang sampah-sampah itu dilempar ke kali guys ya, makanya pada hanyut. Karena kelihatan tuh sampah-sampah baru yuk, baru dilempar tuh, plastik merah tuh, plastik warna putih ya, jadi kelihatan banget guys ya. Tuh banyak sampah-sampah yang dilempar ke kali. Makanya di sini saya selalu menghimbau ya, buat semua masyarakat, buat semua warga yang berada di bantaran kali ataupun dimanapun kalian berada lah ya, tolong dong jangan buang sampah ke kali ya. Buanglah sampah pada tempatnya, jangan asal buang guys ya, supaya kali di Jakarta ini bersih ya, supaya nanti pada saat musim hujan datang sampah-sampah tidak menyumbat di aliran kali ya, sehingga nantinya kalau banyak sampah menyumbat maka akan menyebabkan banjir guys di wilayah Jakarta ini guys ya. Jadi seperti itu teman-teman, jadi tolonglah jangan membuang sampah sembarangan, apalagi dibuang ke Kali Ciliwung ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Terima kasih yang sudah menonton. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.